Shalom. Kita sudah menikmati Heavenly Realm. Amin. Kita mulai masuk dari taman keintiman kepada taman peperangan. Amin. Seperti yang di buku ibu, kalau semuanya pada baca, kita memasuki taman yang kudus, yaitu taman peperangan bersama Sang Raja. Amin. Di mana kita dilengkapi oleh seluruh malaikat, heavenly agent. Ya, heavenly agent angel. Saya akan cepat karena bagi dua dengan Pak Simon. Ya, silakan lanjut. Ya, kita akan baca sebentar firman di Daniel 6 ayat 1 sampai 3. Ya. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Amin. Bukankah hari ini kita ada di zaman ini? Di zaman di mana ada sesuatu goncangan terjadi, tetapi kita harus punya roh yang luar biasa. Amin. Katakan, saya punya roh yang luar biasa. Karena ada Yesus di dalam saya. Lanjut next, oke. Di sini dikatakan bahwa demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel yang punya roh yang luar biasa, saya percaya di tempat ini kita pasukan terdahsyat Tuhan yang sudah diberikan senjata, malaikat, otoritas. Kita masuk keintiman, melekat dan menyatu dengan Tuhan, maka ada keberanian di setiap hidup kita. Amin. Ya. Daniel tidak pernah takut ancaman. Pada saat itu kan diancam ya. Barang siapa ada jebakan ya. Barang siapa yang tidak menyembah Tuhan maka diberikan keputusan untuk masuk ke gua singa untuk menjadi santapan singa. Tetapi apa yang menjadi sumber kekuatan Daniel? Dia makin datang ke Tuhan dan dia tidak berhenti bertekun dan berdoa. Bukankah hari ini kita lihat ya, mau bagaimanapun pemimpin kita yang terhormat Ibu Panglima, apapun yang ada terjadi waktu itu pesawat 300 gak mungkin kata maskapai. Tetapi dia semakin gak mungkin, dia semakin cari Tuhan, dia gak mau ketemu dengan yang lain. Dia cuma mau ketemu Tuhan. Amin. Hari-hari ini Bapak Ibu, kita membutuhkan ketemu Tuhan lebih lagi. Kita masuk tadi heavenly realm, kita mau segala sesuatu yang heavenly terjadi dalam hidup kita. Tetapi itu harus masuk kepada masa keintiman. Ada masuk ke taman yang baru. Tetapi ingat, sesudah taman itu, sesudah kita disiapkan untuk berjumpa dengan kekasih raja kita akan masuk taman peperangan Bapak Ibu. Dan di taman peperangan, pisau kita harus diasah semakin tajam untuk memenggal segala musuh. Untuk memenggal segala kelemahan kita, membereskan setiap TPU kita. Dan Tuhan ajari kita bagaimana kita mengalahkan musuh dengan diajari kita cara berperang. Diajari kita untuk, ngerti ya, pisau digesek sampai itu tajam dan itu tepat untuk memenggal semua kegelapan. Amin. Ya. Keintiman membawa Daniel tetap bertekuk lutut di hadapan Tuhan, berdoa serta memuji Allah. Mungkin kita dengar situasi yang tidak menyenangkan di sekeliling kita. Mungkin saya nggak tahu apakah di sini mungkin dikejar-kejar hutang pihutang.
Dan ada debt collector selalu ada di depan rumah. Tetapi ini saatnya untuk kamu tidak punya siapapun. Demikian juga next. Tidak ada no way out saat mungkin no way out. Hanya satu way out. Yaitu kita datang kepada Tuhan semesta alam yang berkuasa atas hidup kita. Ya, Daniel ini itu adalah orang favoritnya Raja Darius. Pak Ibu. Darius ini cinta kayaknya sama Daniel. Banget ya kata ibu ya. Nah sampai waktu dia harus mengambil keputusan membuat hukum. Ya, dia ternyata ini untuk menjebak Daniel gitu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Waktu akhirnya yang kedapatan Daniel ini tidak bersalah dalam hal apapun kecuali cara dia beribadah kepada Tuhan. Dan itu dia tetap lakukan padahal saat itu dilarang untuk menyembah selain menyembah Raja Darius. Pengumuman itu dikeluarkan. Bukankah kita juga waktu COVID dilarang kumpul-kumpul. Tapi saat itu cara yang terbaik yang Ibu Panglima dapat dari Tuhan adalah ayo kita kumpul bahkan tiap hari ya Bu. Itulah momen hari Minggu akhirnya ada ibadah. Tiap hari kita nyembah ke Tuhan karena hanya ada way out adalah jalur langit saudara, amin. Jalur supranatural, jalur ilahi, amin. Lalu kemudian di Daniel 6 ayat 14 raja sangat sedih dan berusaha gimana caranya nyelamatin Daniel ini. Dia cari cara tapi dia sudah keburu kebentur dengan hukum dan undang-undangnya Media dan Persia. Sampai gua singa itu ditutup batu dan dicap dengan cincin materai pada waktu Daniel masuk. Pelajarannya adalah Tuhan izinkan saudara, tidak ada manusia yang bisa diandalkan supaya hanya Tuhan yang diandalkan dalam hidup kita. Hari-hari ini yang mungkin berangkat ke bangsa-bangsa, saya bentar lagi juga akan berangkat dengan tim ke Maroko. Saya juga gak tahu sebenarnya hati ini, gak pengen pergi. Tapi Tuhan bilang begini, ayo pergi. Karena aku mau menaruhkan perjalanan cinta lagi di hatimu. Jangan berhenti, asah pedangmu dan aktifkan semua. Dan Tuhan berikan malaikat-malaikat di udara untuk menolong kita, amin. Lanjut, next. Oke, setelah itu Daniel masuk akhirnya saudara-saudara ya, masuk. Tapi sampai Raja Darius, Daniel, apakah kamu masih ada? Masih hidup Daniel gitu ya. Dia puasa loh, ini orang fasik loh. Yang tidak mengenal Tuhan, dia puasa demi Daniel tiba-tiba ini keajaiban. Seorang raja boleh berpuasa untuk orang Kristen ya, misalnya orang Kristen ya, orang yang menyembah Tuhan. Lalu kemudian Daniel bilang apa? Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapan Tuhan. Tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Ada versi ACV atau konservatif, my God has sent his heavenly agent. Bapak Ibu, kalau kita buka di Alkitab banyak sekali kisah tentang malaikat diberikan kepada manusia. Amin. Karena itu percaya enggak? Kalau malaikat sudah diberikan dan sekarang ini sedang bekerja, sekarang ini dia sedang sibuk untuk melakukan semua yang menjadi doa-doa saudara. Amin. Saya kemarin ditabut doa 1:30 sampai jam 4:30. Dan waktu saya doa, Tuhan kami butuh uang untuk ke Maroko. Aku mau malaikat sibuk hari ini. Berikan untuk kami berangkat untuk menyelesaikan kehendak Bapa. Karena saya mau menyelesaikan kehendak Bapa di sorga. Karena itu surga akan menyediakannya bagi kami. Amin. Demikian juga atas hidup kita. Percayakah kita bahwa malaikat-malaikatnya, kamu butuh apa? Tuhan berikan kepada setiap kita. Kamu butuh malaikat pembawa berkat.
Kamu butuh malaikat keintiman yang terus membawa kamu tetap mencintai Tuhan. Kamu butuh malaikat kebenaran yang untuk apa? Untuk membawa kita sit on position, on track dalam hadirat Tuhan. Lanjut ya. Oke. Ini satu kejadian, mungkin ini medan peperangannya Daniel. Daniel diizinkan Tuhan untuk tidak ada satupun manusia yang bisa diandalkan sekalipun ya. Ini orang nomor 1 di zaman itu. Dia aja orang nomor 1 tidak berkuasa apapun karena keputusan dan hukum. Ya, maka dari itu harus ngerti hukum. Hukum itu tidak bisa langsung dirubah. Karena sudah dicap materai harus masuk. Dan tidak ada satupun yang bisa menolongnya selain Tuhan. Sekalipun posisi dan kenyamanan jabatan. Mungkin Bapak Ibu yang di sini berpikir, oh tenang. Suami saya pejabat, saya kenal tuh sama presiden misalnya. Tidak ada yang bisa diandalkan sampai satu orang Raja Darius ini hanya gak bisa berbuat apa-apa. Lalu kemudian diizinkan tidak ada jalan keluar yang lain selain angelic realm atau heavenly agents turun. Amin. Bagaimana saat itu Daniel tetap harus masuk ke gua singa. Dan singa itu ditutup mulutnya. Tadi ada fotonya sebelumnya ya. Gambar singa ditutup dan malah main-main mungkin dengan singa itu ya. Karena ada malaikat yang menutup mulut singa. Sebuas apapun masalah kita ya, tidak akan menghentikan kuasa Tuhan waktu kita memanggil Tuhan dan percaya. Amin. Kemarin Senin kita sudah dengar firman yang disampaikan hambanya Ibu Lydia tentang segenap hati. Saya nangis Tuhan, betul. Sebenarnya beliau bilang, ngapain sih kita kalau gak segenap hati, capeknya sama. Lebih baik kita segenap hati. Sampai segenap hati mencintai Tuhan. Sampai waktu anak kecil itu adiknya dikasih tai kuda. Sampai bilang terima kasih ya Pak. Kalau kita mencintai dan hidup intim dengan Tuhan, tai kuda pun rasanya keajaiban. Sampai dia bilang sampai bisa melihat tai kuda itu, bisa melihat kudanya bukan tainya, bukan fokus ke masalahnya. Amin. Tetapi dia melihat, oh papa mau berikan saya kuda. Anak saya nomor 1 tuh suka kuda, saudara. Itu pertandingannya sangat-sangat beresiko tinggi. Tapi kemarin saya nganterin dia lagi untuk kuda. Nah pokoknya ya karena dia pernah jatuh. Dan puji Tuhannya gak terjadi apa-apa, pegel-pegel. Ya saya minta malaikat kamu harus taklukkan. Dan dia bilang ma aku perjamuan kudus dulu. Pokoknya malaikat yang sayangi kuda itu supaya bisa kuda itu tunduk dan tidak bikin jatuh lagi. Amin. Oke lanjut. Next, oh iya sebentar. Masalah Daniel ini untuk mempertontonkan Tuhan yang hidup. Sehingga para pembesar dan seluruh kerajaan harus menyembah Tuhan yang hidup. Dan akhirnya dibuat keputusan saudara-saudara ajaibnya. Bahwa seluruh isi kerajaan harus menyembah Allahnya Daniel. Lanjut, next. Oke, ini. Saya waktu dari mulai hari Sabtu saya mengaktifkan namanya malaikat penjaga. Kejadiannya waktu itu saya mau nonton sama Pak Simon ya. Saya di Giant, dia ada di ini. Mau nonton itu film apa F1. Tiba-tiba handphone saya cuci tangan. Handphone saya ketinggalan di XX1-nya Giant. Terus saya udah masuk mobil sama Putri. Mau ngecas, lah mana handphonenya. Lalu saya balik lagi. Tapi waktu balik saya itu gak gelisah, saya matiin. Put kamu ambil duluan. Saya bilang langsung, malaikat penjaga, tolong jagai handphone saya. Karena saya butuh apapun dan saya gak mau direpotkan dengan apapun, saya mau itu. Tiba-tiba hilang saudara. Tapi saya bilang malaikat penjaga, tolong buat orang yang ngambil itu hatinya tidak tenang. Karena ini adalah handphone hambanya. Amin. Nah, suka-suka saya dong ya ngomong apa. Lalu kemudian beberapa jam kemudian puji Tuhan. Itu udah diambil orang. Diambil ibu-ibu. Tapi itu pas waktu akhirnya kita pakai cara
dan dikembalikan. Cari handphone ya. Dan handphonenya ketemu Bapak Ibu. Karena ada malaikat penjaga yang menjagai handphone. Jadi kemarin waktu di Supra juga 2 minggu yang lalu saya bilang malaikat yang menemukan parkir saudara. Ya, itu sering banget. Ayo aktifkan, amin. Aktifkan. Karena buat beliau-beliau yang di atas sibuk dengan apapun yang boleh kita perintahkan, tapi harus tujuannya melakukan kehendak Bapa ya. Oke, lanjut. Malaikat hikmat ya. Malaikat hikmat ini menolong menjawab setiap masalah dengan tepat supaya ada jalan keluar. Saya nggak tahu Ibu, nanti tolong koreksi. Dan supaya orang itu mendapat kelepasan dan pembebasan kepada orang yang membutuhkan jawaban doa. Dan supaya orang yang kita tolong itu jawaban dengan hikmat itu boleh melakukan kehendak Bapa. Ada malaikat-malaikat yang di depan yang mendahului kita waktu kamu mendengar Tuhan mau apa dan melakukan kehendak Bapa. Amin. Lanjut next. Malaikat kebenaran ya. Malaikat kebenaran ini akan menolong kita supaya kita tetap melakukan segala kebenaran. Amin. Kalau kita minta ya malaikat kebenaran apapun ya, kita itu akan ditarik dari semua jalur yang melenceng untuk kita terus set it right in kebenarannya, di righteousness dia. Amin. Amin. Nah, saya mau saksian lagi. Boleh holy forever. Ya. Oke, waktu itu anak saya mau tanding basket. Namanya Joel, ya dia mau tanding basket. Nah satu mobil itu anak-anak main basketnya dia dan bukan anak Mahanaim. Tapi saya tanya-tanya Kristen. Oke, di hati ini bilang gak mau saya dia bawa masuk mobil saya tanpa dia tahu dan kenal Tuhan. Lalu terjadilah saya menginjili anak-anak, mereka bingung, dari bingung akhirnya mereka saya ajak untuk menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau anak-anak muda itu usianya 14 tahun mereka melakukan kehendak Tuhan. Saat mereka main basket mereka tahu kemampuan dan kekuatan hanya dari Tuhan. Amin. Dan waktu malaikat kebenaran diberikan kepada setiap kita. Tiba-tiba sampai mungkin alam semesta ini akan merekayasa untuk kamu ketemu orang yang tepat. Untuk membawa orang itu pun dalam masalah apapun masuk dalam rencana dan kebenaran Bapa. Amin. Lanjut. Malaikat keintiman dan destiny. Ya ini membantu kita untuk terus menginginkan Tuhan. Hanya Tuhan dan untuk Tuhan. Dan membawa banyak orang sekitar kita atau keluarga kita berjumpa dengan Yesus Tuhan. Amin. Karena itu Bapak Ibu ayo kita minta malaikat keintiman yang membawa kita terus supaya kita ini benar. Amin. Bilang saya hidup benar karena Tuhan. Dan saya mau aktifkan malaikat kebenaran dalam hidup saya. Ini saya ada kesaksian papa saya. Ini susah banget buat bertobatnya. Tapi kemarin berapa hari yang lalu ini ajaib ya. Ini benar-benar saya lihat kerja malaikat ya. Kalau kita ada di tracknya Tuhan dan melakukan kehendak papa saya itu bilang gini. Kemarin saya mimpi dan saya dengar Tuhan bicara 2 hari sesudah kamu kasih kasur baru. Wah saya gak tahu ini kasur baru mengakibatkan dia ketemu Tuhan. Ya ini saya benar exciting ya. Dia bilang gini, Tuhan bilang apa Pak? Jadi saya mimpi begini. Tuhan bilang udah saatnya kamu datang dan melekat kepadaku. Semua yang kamu lakukan sudah selesai dan datang kepada Tuhan. Saya bersyukur Tuhan membawa keluarga saya. Bukan cuma saya yang akan melakukan kehendak Bapa, tapi seluruh keluarga besar saya sangat bersyukur Tuhan bawa keluarga kita juga. Bapak Ibu, ayo aktifkan malaikat karena dia ada di sekitar kita untuk membantu kita menyelesaikan kehendak Bapa. Siapa yang percaya? Amin. Amin ya, dicatat setiap namanya. Yang belum angkat tangan, percaya saja, taruh di hati. Aku percaya hari-hari ini malaikat dipergunakan agent surga untuk membantu saya masa-masa peperangan. Amin. Amin.
Amin. Lanjut ya, next. Sebentar ya Pak. Udah lama ya. Oke, next. Poin penting, maaf. Ya, poin pentingnya yang saya lihat gini ya. Tuhan sangat menginginkan kita menikmati hidup dalam angelic realm dan melakukan semua kehendak Bapa. Ayo kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tuhan sangat menginginkan kita menikmati dan hidup dalam angelic realm dan melakukan semua kehendak Bapa. Yang kedua, Tuhan sangat ingin kita menikmati masa 7 tahun kelimpahan. Yang ketiga, semua masalah atau ujian itu sama polanya. Tetapi yang terpenting, kamu bersama dengan siapa yang merekayasa. Yang keempat, mari mulai sekarang gunakan jalur atas, jalur ilahi, supranatural, supaya kita bisa melakukan kehendak Bapa. Yang kelima, aktifkan agen surga Heavenly Realm hari-hari ini. Buat malaikat sibuk karena kita melakukan seluruh kehendak Bapa. Beri kemuliaan buat Tuhan. Lanjut, tapi sebentar, satu lagi. Ada lagi ya? Oke. Ada video nih, ini real ya. Saya nggak tahu tapi tiba-tiba muncul waktu saya mempersiapkan. Boleh disiapkan. Ini ada seorang anak kecil loh. Kalah nih sama anak kecil kalau kita nggak melakukan malaikat. Silakan suaranya. I overheard my son. Dia sedang berdoa untuk minta big rainbow di sky. Lalu dia memutuskan untuk memfilmkannya. Anak kecil ini berdoa minta pelangi Bapak Ibu. Lalu kemudian tiba-tiba muncul pelangi yang besar. Ajaib ya. Dan anak ini belajar tentang apa iman. Dan ini sungguh malaikat dibuat sibuk oleh seorang anak. Mari buat sibuk malaikat untuk melakukan seluruh kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.